Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah Tuhan Allah menghukum. Sebagai kalimat tanya ya, Tuhan Allah menghukum berdasarkan Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30 demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada petikan lirik atau syair lagu jadul gitu ya, lagu jadul, lagu zaman dulu, yang sampai saat ini masih sering diperdengarkan juga sebetulnya. Karena masih enak didengar dan juga masih aktual untuk konteks saat ini. Demikian liriknya. "Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalani.
hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Kemudian, anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Dan seterusnya gitu ya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Ya, itu lagu Ebit GAD ya. Judulnya Untuk Kita Renungkan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, frasa ini bukan hukuman dalam lagu itu menarik untuk kita perhatikan. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat. Memang banyak orang seringkali memandang bahwa bencana, musibah, ataupun penderitaan, apalagi penderitaan berat, yang menimpa manusia atau menimpa seseorang atau menimpa dirinya atau komunitas tertentu itu sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa manusia. Ada pandangan yang seperti itu. Dalam lagu tadi diungkapkan hanya sebagai isyarat agar kita banyak berbenah dan bukan hukuman, tapi sebagai isyarat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Sabda Tuhan Yesus itu ditekankan lagi dalam ayat 24 demikian. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan Yesus itu sebagai penegasan untuk mengingatkan dan memperingatkan begitu ya, bahwa dosa manusia itu yang menyebabkan manusia mati. Mati di sini adalah kehidupan yang tidak dalam Tuhan. Mati kok kehidupan ya? Memang mati berarti kehidupan yang tidak di dalam Tuhan, yaitu kehidupan yang tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, kehidupan manusia yang tidak dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak di dalam Tuhan terus-menerus, atau tidak di dalam Tuhan selamanya, itu yang disebut maut atau mati kekal. Dalam ayat 24 yang kita baca tadi, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Seseorang akan mengalami maut atau mati kekal jika tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang berkenan hadir menyelamatkan manusia. Itulah hukuman atas dosa manusia, maut atau mati kekal. Dan jika seseorang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang berkenan hadir menyelamatkan manusia dan mau hidup di dalam Dia, maka orang itu akan terlepas dari hukuman, tidak mengalami maut atau mati kekal, tetapi beroleh hidup di dalam Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat 24, akulah Dia, dan diulangi lagi dalam ayat 28. Itu dari bahasa Yunani, ego eimi. Ini juga menegaskan beberapa pernyataan dalam Alkitab Perjanjian Lama di kitab Yesaya.
Antara lain dalam Yesaya 41 ayat 4, di sana disebutkan itu, juga dalam pasal 43, pasal 46, dan pasal 48 dari bahasa Ibrani. Anihu, aku tetap dia, akulah dia, yaitu Allah penyelamat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Meninggikan anak manusia yang dikatakan Tuhan Yesus tadi dapat dimengerti saat Tuhan Yesus disalib, mati, dan bangkit, dan kemudian naik ke surga. Disitulah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus nyata atau digenapi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari Kamis lalu kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, mahkota duri yang diletakkan di kepala Tuhan Yesus Kristus diganti dengan mahkota kemuliaan yang dinyatakan melalui kenaikannya ke surga. Setiap orang yang percaya dan setia kepadanya akan dikaruniai mahkota kehidupan. Itu dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dengan kenaikannya ke surga, Kristus diakui sebagai Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit telah ditinggikan oleh Allah, sehingga mengambil bagian dalam kemuliaan, kekuasaan, dan pemerintahan Allah secara penuh. Sehingga Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk menghukum atau menghakimi, tetapi berkuasa juga untuk menyelamatkan, membebaskan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian dalam ayat 30 bacaan kita. Dengan percaya kepadanya, dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman karena dosa. Itu karena telah disucikan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat bersekutu dengan Allah dan tidak mati lagi, tetapi beroleh hidup di dalam Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan Yesus dalam ayat 29 demikian. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini adalah ungkapan Tuhan Yesus Kristus tentang Bapa yang mengutus Dia, Bapa yang menyertai Dia, dan Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri, sebab Tuhan Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika kita di dalam Kristus, kasih karunia Bapa kepada Yesus Kristus tentu dikaruniakan juga kepada kita yang hidup di dalam Kristus. Karena karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menghukum kita, tetapi menyelamatkan kita, mengaruniakan hidup di dalam Kristus bagi kita.
Sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus, kita juga dikaruniai oleh Bapa, disertai, tidak dibiarkan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Kau perkenankan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu pada pagi yang teduh, pagi yang indah ini. Engkau menyatakan kepada dunia bahwa karena dosa akan mendapatkan hukuman maut. Dan karena kasih karunia-Mu kami Kau lepaskan dari maut dan beroleh hidup. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, memperoleh kasih karunia untuk senantiasa disertai, tidak dibiarkan sendiri, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami untuk setia kepadamu. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang baru ini, hari yang akan kami lalui. Biarlah ada dalam penyertaan dan berkat-Mu sehingga kami tidak sendiri, dan Engkau memakai kami untuk melaksanakan amanat-Mu di dunia ini, mendatangkan damai sejahtera-Mu. Kami serahkan seluruh sahabat Petra dalam menaungan kasih setia-Mu. Juga kami serahkan saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra, berkatilah untuk merasakan penyertaan dan berkat-Mu dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.